Kalau Abah yang penting mah lebih perhatian aja sama Ara. Soal perhatian ke anak, itu kan bukan tugas emak aja. Itu juga tugas abah. Halo, 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 dan halo. Apa kabar kalian semua nih? Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi nih kita nih. Nah, baru-baru ini nih keluar sebuah film keluarga Indonesia. Nah, judulnya Keluarga Cemara 2, yang mana kemarin itu di hari ke-9-nya itu sudah mencapai 302.000 lebih penonton Betul dan ini masih betul. ongoing nih ya, Mbak Ami ya, betul ya? Betul 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 betul. Udah banyak ya yang nonton ya. Nah, Hmm. kali ini kita mau coba ngobrol-ngobrol nih sama sutradara dari film Keluarga Cemara 2, Mas Tiawan. Di sini sudah hadir Mas Ismail Basbet ya. Hai Hmm. Mas. Halo, apa kabar kalian berdua? Baik, Mas sehat? Alhamdulillah sehat di Jogja ini. Alhamdulillah. Sekarang Alhamdulillah. nih lagi masih di Jogja nih Mas ya? Saya tinggal memang di Jogja sama anak istri ya, ke Jakarta kalau ada perlu aja. Oke, saya pikir itu maksudnya lagi ini lagi nih, lagi muter-muter lagi kan dari kemarin kan kayak muter-muter terus nih. Ya, tapi saya nyegat yang di Jogja ini aja. Ada beberapa nobar apa gitu, jadi nggak keluar kota lah. Jadi bisa sama Jadi anak-anak. handle di Lumayan ininya sih ya. anak-anak. Hmm, Bisa hmm, sekalian hmm. main mereka. Betul Iya, betul iya. betul. Ini keren nih, Mas. Sudah hari ke-9 nih udah 300 lebih ya. 300.000 300 ribuan lebih. ya. 300.000 lebih nih. Dan sekarang kan masih ongoing nih, masih terus nih. Nah, oh ya Mas, kita mau ngobrol-ngobrol mengenai sedikit mengenai Keluarga Cemara 2 nih. Boleh tahu gak nih Mas, kira-kira nih bagaimana sih kok bisa terlibat di dalam pembuatan film Keluarga Cemara 2 ini? Iya, waktu itu kebetulan kan pandemi ya, di 2 tahun lalu lah, 2 tahun lalu pandemi. Saya di rumah lagi nulis buku-buku yang nanti mungkin akhir tahun inilah atau mungkin 2 bulan lagi terbit, betul ya, itu juga terhalang pandemi. Tapi saya nulis buku karena kan nggak mungkin bisa syuting gitu ya. Saya menulis buku Betul. cerita gitu, untuk nantinya menjadi buku, terus menulis lagu, mainan yang bisa dilakukan sendirian dan di dalam rumah supaya merawat akal dan nalar aja gitu loh, tetap bisa. Cuman karena selama ini saya secara ekonomi gitu sebagai sutradara itu sudah berkarir gitu, artinya kan saya nggak punya pekerjaan lain selain membuat film ya, baik dengan Betul. dengan perusahaan orang lain atau dengan institusi-institusi saya sendiri ya. Film itu sudah main pendapatan saya dari situlah. Jadi ketika pandemi kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, apalagi waktu itu banyak larangan untuk nggak syuting apa gini, apalagi anak-anak musik itu kan nggak bisa konser apa. Jadi saya fokus sama hal-hal yang bisa kulakukan sendiri. Nah, waktu itu istri saya kan jualan roti ya, roti Mariam. Ya saya ngomong ke dia, gini aja deh, kamu yang sekarang mimpin. Biasanya kan kalau strateginya di kami kan aku yang nyari duit gede, gitu kan. Karena film kan bayarannya gede tapi lama. Nah, istriku yang nyari duit kecil tapi cepat. Cepat. Jadi ya strategi rumah tangga aja lah gitu loh. Maka tiba-tiba apa yang jadi bagiannya istriku ini tiba-tiba jadi utama. Jadi ya udah, aku yang penting bisa ngopi, bisa punya uang untuk yang aku perlu pribadi gitu, dan aku bisa menulis ya. Jadi setiap malam aku menulis. Kegiatannya gitu. Sampai satu ketika ditelepon sama Angga, dikenalin lah ke Anggia itu, gitu, Iya. ngobrol sama Anggia yang dia menjelaskan visinya Keluarga Cemara 2 gitu ya. Yang dalam bahasa dia tuh waktu itu dia merasa kayak perlu nih film keluarga yang bisa ditonton pasca pandemi gitu loh, yang memberi sedikit encouragement ke keluarga-keluarga itu bahwa pandemi ini masalah global, jadi nggak cuma masalah keluargamu sendiri. Intinya kayak bikin film yang bisa ngomong ke mereka dengan cara yang simple, bahwa kamu nggak sendirian dan kita akan baik-baik saja gitu. Betul. Jadi lebih kayak gitu visinya dia lah. Tapi waktu itu kan saya di posisi yang sudah nggak kerja sama orang kan sebenarnya gitu kan, tapi jadi serba salah nih, mau tak ambil atau enggak, sampai kemudian diceritain tuh sama Angga sama Anggia ceritanya tentang
arah ini gimana fokusnya. Waktu itu belum ada naskah lah, masih cerita gitu diceritain. Ceritanya kan menarik ya, maksudnya unik gitu ya untuk sebuah sequel gitu. Dia tidak sequel amat gitu loh. Dia tetap mengambil lintasan berpikir yang lain gitu dan berbasis karakternya justru. Jadi aku ngerasa justru kok aneh ya bikin sequel tapi kok nggak sequel gitu loh. Aku ngerasanya kayak gitu. Misalnya kalau ini judulnya dijuduli Petualangan Ara gitu aja kan pantas-pantas aja filmnya itu akan solid-solid aja gitu. Cuman karena dia dalam kerangka berpikir studio yang memang ada riset market, ada apa ya judulnya tetap Keluarga Cemara 2. Tapi sebenarnya yang menarik dari Visinema kan mereka tuh melihat film-film berbasis IP ini kan tidak kaku ya, cukup lentur gitulah. Betul. Nah, waktu itu tawarannya itu gitu loh. Dan waktu itu Angga ngomong, ini yang bisa bikin kamu bukan aku gitu loh. Karena ini kalau materi ceritanya gini nih materimu, dan karena kan kita temenan ya, ngobrolnya seterbuka itu aja gitu. Terus aku bilang yang nulis siapa? Ipang lah. Ipang tuh sahabatku. Jadi aduh ini mah kayak temen-temen nggak beneran kayak proyekan gitu loh. Paham nggak sih? Ini kayak temen. Proyek nongkrong, temen nongkrong ya. Jadi lebih kayak gitu, lebih sangat sederhana lah rembukan di awalnya itu. Nah kemudian aku baca ceritanya 1-2 hari kemudian aku jawab setelah diskusi sama istriku gitu. Aku jawab ya, ayo aku ngerasa terpanggil karena memang aku bilang sama Angga, aku kan aktif di dunia independen juga ya, kawan-kawan tahu aku bikin film-film independenku sendiri dengan cerita-ceritaku sendiri gitu. Aku tuh ngerjain film-film studio itu cuman satu syaratku yang pertama gitu loh, harus terpanggil sama ceritanya. Kalau ceritanya aku nggak ngerasa penting, aku yang bikin, ntar gimana aku meyakinkan penonton kalau ini penting untuk mereka kan gitu loh. Betul. Aku nggak bisa tuh, akunya sendiri harus terpanggil dulu merasa ceritanya penting. Nah ini yang menarik karena setelah baca ceritanya gitu ternyata kan anaknya 3 sama kayak saya, kena pandemi sama kayak saya. Emaknya jadi lebih aktif di film ini kan, emak jadi lebih aktif secara lebih progresif lah ya, secara karakter, secara ini dia mau meyakinkan Abah bahwa kamu nggak sendirian, Bah, ada aku, kita itu bisa kok berbagi tugas gitu. Dan itu sesuatu yang sudah aku lakukan dengan istriku. Jadi aku merasa kayak wow, ini deket banget sama aku gitu loh ceritanya. Relate ya, relate. Relate-nya tuh malah sampai ngerasa kayak ini kok malah kayak ceritaku, bedanya ini Abah sama Mama aja gitu loh. Dan di keluarga Arab tahu kan kalian kalau yang laki-laki itu papa biasanya dipanggilnya Abah. Aku jarang keluarga Arab yang lain kayak aku manggilnya papa gitu, itu jarang. Biasanya secara umum manggilnya Abah gitu loh. Abah. Seperti orang Sunda juga memanggil Abah gitu. Jadi semuanya serba dekat gitu loh. Itu sudah berdasarkan niat baik itu, visinya Anggia yang cukup clear, kupikir waktu itu, dan kemudian berdasar pengalaman pribadi orang-orangnya ini yang cukup stabil lah ya, artinya udah nggak perlu membuktikan dirinya siapa gitu, mereka adalah orang-orang yang bagus gitu ya, udah nggak perlu berasik masuk dengan artistik gitu loh, paham nggak sih? Udah nggak perlu buktiin aku sutradara keren atau penulis keren, udah nggak perlu gitu. Kita beneran menyerahkan dirinya pada cerita ini dan kita bareng-bareng mencoba membuat film yang sesuai visi itu gitu loh. Itu sih kira-kira awalnya. Lalu ada ini nggak sih Mas, ada ketakutan nggak atau tantangan tersendiri gitu dalam ngebesut sebuah sequel yang kalau menurut Mas kan ya sequel walaupun tidak sequel gitu ya, seperti petualangan gitu. Gimana yang aku tahu Kak, Angga dan Angga yang aku kenal dan Visinema itu kan waktu aku mengenal mereka pembuat film independen sama kayak aku kan. Gitu loh. Maksudnya mengenal dia itu sebagai itu pemilik Visinema yang independen, bikin apa aja gitu. Maksudnya semau mereka gitu loh. Tapi ketika aku join sama mereka udah studio besar. Betul. Jadi kemudian kan rule-rule-nya harus dibicarakan di depan gitu loh. Rule-rule yang enak buat Visinema dan enak buat aku gitu loh. Paham nggak sih? Supaya aku bekerja sebagai sutradara di situ enggak kayak misalnya aku kan diundang nih masuk rumahnya orang. Jangan sampai aku sibuk menata furnitur gitu loh. Ya kalau selayaknya tamu ya tanya tempat duduknya di mana, kalau mau minum makan di mana ya selayaknya tamu gitu. Nah itu dibicarakan di depan gitu. Ini biasanya ngapain aja kalian ngapain aja. Nah beruntungnya aku ikut beneran dari nol kan. Waktu itu masih gagasan, jadi belum ada katakanlah treatment, belum ada naskah. Jadi aku ngikutin seluruh prosesnya sampai akhir 2 tahun gitu. Dan
aku belajar banyak hal bagaimana sistem studio bekerja yang terkini lah ya, sistem studio terkini yang dibuat oleh sesama anak muda sepertiku gitu kan. Aku melihat banyak hal gitu, ada potensi yang menarik, dan kupikir ketika membicarakan tantangannya sebenarnya adalah beradaptasi dengan cara itu, karena setiap step kan ada ukurannya ya, ada ininya ya, ibaratnya departemennya aja banyak banget kan di mereka kan ada itu. Tapi Betul. beruntungku mungkin karena aku mulainya dari temenan dan aku sudah sutradara sebelumnya, jadi aku beneran bekerja dengan mereka tuh cukup jadi diriku sendiri aja. Aku nggak perlu meyakinkan mereka aku sutradara yang tepat misalnya, itu nggak perlu. Aku bikin aja semuanya serba ngalir. Cuman ya karena ini di tengah pandemi, ya tantangannya mungkin kalau tidak di tim, tidak dicerita, karena seorganik itu ya kita bikinnya mungkin memang di situasi syutingnya gitu, yang persiapannya menuntut kita untuk benar-benar ketat ya, yang secara kesehatan, secara ini tuh sangat ketat, dan waktu itu kan syuting belum ada vaksin kan, jadi bayangin kamu tiap hari kamu harus mikirin semua orang yang ada di produksi ini harus percaya sama produksinya bahwa kita akan baik-baik aja, dan menunjukkan itu kan susah gitu kan. Dari produksi ada ada swab, ada ini, ada apa, dan dari kreatif ada meeting yang ketat gitu kan, supaya semuanya terukur, jadi error itu terminimalisir lah. Jadi waktu itu segala sesuatu itu sudah lebih tepat, lebih jelas gitu maunya apa, dan terjadinya error diminimalisir. Mungkin memastikan itu, karena bagaimanapun ini salah satu filmku yang proper banget, besar banget gitu ya. Jadi beda ya kalau di independen kan, aku kan tuan rumah di rumahku sendiri ya. Jadi misalnya aku error, aku tinggal bilang sorry error, tinggal gitu. Tapi kalau ini kan misalnya itu terjadi, aku harus segera lapor ke produsernya, ke Anggia, ke penulisnya gitu. Ini ternyata terjadi ini loh waktu reki gini. Jadi bikin catatan gitu, kirim ke penulisnya supaya mereka terus in the loop kan. Nah, prosesnya ini sebenarnya yang menantang tuh di situnya, karena ada 200-300 orang yang terlibat itu, aku pikir tidak ada satupun dari mereka yang ingin berbuat salah kan. Semuanya semuanya ingin benar gitu loh kerjanya dan baik. Terusnya udah datang kan. Gimana nih akhirnya ditunda-tunda. Waktu itu aku langsung bilang sama kawan-kawan, gini aja Anggia, kamu handle masalah ini karena memang ini masalah yang akan mempengaruhi jadwal-jadwal kita selanjutnya. Tapi kan aku sama Pak Yadi itu bisa mikirin hari ini kan tetap harus syuting. Jadi betul. Jangan ikut pusing soal ini Pak, ini urusannya P, Astradanya sama Anggia dan Novia, kita bagi tugas saja. Kita pastiin hari ini berjalan dengan bagus, nanti kita kelar, pasti mereka udah tahu solusinya mau ngapain itu. Jadi setenang itu, syuting aja kita ada syuting gitu, relax. Jadi pemain yang lain, kru yang lain tuh nggak tahu kalau ada masalah itu, sampai ketemu solusinya baru kita panggil. Oke, ini tadi ada masalah gini, solusinya begini. Nanti mempengaruhi ke depannya begini ya gitu loh. Jadi menarik sekali lah, sangat kolaboratif, sangat nyaman, dan aku senang karena ini syutingku yang paling jauh ya. Biasanya kan aku syuting di Jogja aja, ini di Bogor dan lama kan. Aku 3 bulan nggak ketemu anak istriku, dan aku merasa pulang syuting ini aku memang kehilangan waktu dengan anak istriku, tapi aku betul-betul merasa punya teman dan keluarga baru gitu. Jadi aku seperti nggak kehilangan apapun. Itu tahun berapa ya Mas syutingnya? 2020 apa 2021? Aku akhir 2021 awal pas syuting. Oh, I see. Tapi persiapannya udah dari November kalau nggak salah. November. Gitu sih. Menarik. Seru. Kayak anehnya apa yang kita, jadi kalau nanti misalnya ada sesuatu terjadi itu, prinsip kita para chief-nya itu sampai nyosok kita bikin film keluarga, tapi kita nggak mempercayai dan melakukan apa yang kita jual ke penonton, kan aneh. Betul. Kita juga bisa dong melakukannya gitu. Dan itu terasa nyaman sekali sih. Rezekinya banyak film itu, rezekinya banyak. Iya, amin. Jadi seolah-olah jadi paman jauh yang baru datang dari Jogja. Terasa gitu. Karena kan dari ada Jogja ke Bogor. Gendong Akil itu setelah berhari-hari ngerayu dia nggak mau tuh. Itu iya gila. Toilet, mereka pada foto-foto, terus aku langsung bilang, Kil, ini ya gendong aku ya, gendong seret gitu, langsung difoto ya, itu fotonya gitu. Itu dia mau ya sekali itu, Dok. Habis itu nggak mau lagi? Sama press screening ya, waktu press screening kemarin,
Dia mau lagi di pangku aku. Dia nggak mau sama aku jual mahal. Lucu emang Nilo tuh. Jadi dia mau deket-deketan aku, tapi dia nggak mau kalau tak gendong apa itu dia nggak mau. Jadi Lucu, memang dia lucu. punya sifat juga bagus juga akilnya itu. Jadi sama Iya, iya. stranger tuh enggak. Dia Betul, betul, percaya betul. sampai nyentuh gitu tuh dia hati-hati Heeh. banget. Itu bagus Aku sekali untuk seorang bayi ngerti itu kan bagus. betul, betul. Waktu itu soalnya pernah juga gitu, "Agil mau foto nggak sama aku?" "Nggak." "Foto deh bentar." "Nggak," katanya. Lucu. Lucu, Itu lucu. menarik ya, itu didikan orang tuanya mungkin ya memang apa bagus gitu loh Mas ya. Jadi anak tahu cara menjaga diri dengan caranya dia sendiri gitu. Betul, 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 betul. betul. Nah, tadi kan ngomongin sekilas mengenai tanda kutip tantangan nih. Nah, kalau yang ada yang ini nggak, yang paling berkesan nih pengalaman dari syuting nih, yang lucu-lucu lah, atau misalnya yang senang-senang, ataupun yang benar-benar bikin pusing. Kalau yang paling berkesan mungkin Ara sih. Ara. Hmm. Kan mungkin Ara sama Agil sih. Ara sama Agil. Aku kan nggak pernah ya bikin film ada anak-anaknya. Biasanya tuh film anak-anakku misalnya kayak Setan Siang Bolong itu kan bukan film anak-anakmu tuh. Itu anak-anak tapi bukan film Di dalam anak-anak film, gitu. betul. Anak-anak di dalam film, bukan film anak-anak. Bukan film yang kayak gini yang memang ramah ya ditonton anak atau Ramah anak, bapak ya. ibunya gitu. Bahkan ketika kakeknya yang nganterin tuh kakeknya masih akan ya tak petahin deh nonton nemenin kamu masih bisa lah nyambung ada sesuatu. Aku yang takjub sama Ara sama Agil sih. Kalau Ara mungkin kalian sendiri setelah menonton filmnya menyadari kenapa aku takjub ya. Spektrum actingnya tuh luas sekali seperti orang dewasa. Jadi mengarahkan dia itu bukan gampang ya, mengarahkan dia itu jadi challenging. Karena kalau itu salah treatment dikit dengan tinggi badannya dia, itu dia jadi terasa orang dewasa, bukan anak-anak lagi. Ya enggak? Karena tingginya kan pengambilan gambar betul. Iya. Setiap ada adegan Ara tuh aku selalu waspada tuh, karena aktingnya spektrumnya luas sekali. Nah ini menjadikannya dia terasa anak-anak, tapi nggak boleh terasa sepele itu susah itu. Itu yang paling challenging. Tapi bakat acting luar biasa itu ya aku bilang juga ke bapak ibunya itu kan berkah ya dari Gusti Allah ya. Aku pikir kalau orang tuanya suportif terus kita rekan-rekan kerjanya suportif, ke depan dia akan tumbuh luar biasa sekali gitu loh. Dia akan semangat belajarnya tinggi, mendengarkan arahan tuh clear gitu loh. Dia aktor gitu. Kamu nggak seperti bicara dengan anak-anak. Kalau emak, abah kan aku seperti ngomong sama orang dewasa aja. Mereka udah tahu mau ngapain kan. Betul. Kadang-kala kalau aku tersesat di jalan gitu, aku tanya ke mereka, kalau Ois mungkin nggak sih gini? Kalau menurutmu mungkin nggak? Kan kamu yang lebih tahu Ois daripada aku. Kamu udah 2 kali loh. Gimana? Kalau ini mungkin nggak? Aku tuh bisa nanya gitu. Karena memang mereka mengenal itu. Tapi kan Ara di KC1 sama Ara di KC2 kan beda banget. Betul, beda. Agil itu juga nggak ada di KC1. Jadi di situ agak challenging. Nah, kalau di kasus Agil itu karena masih kecil sekali kan. Jadi bercandanya kita waktu syuting pokoknya semua orang di sini ngikut aturan, yang nggak ngikut aturan cuma Agil sama Ayam Neon dan aku bebas. Jadi ada misalnya sini, harusnya dialognya abah sama emak udah reading, udah nyiapin, itu harusnya Agil itu posisinya tidur. Nah, ketika mau take kan udah harus ditidurin dulu di base camp kan, udah ditidurin, dikirim nih. Ya atas persoalan teknis waktu itu kelamaan Agil nunggunya, paham nggak? Bangun. Masih tidur nih sampai lokasi syuting. Begitu ditaruh di set, bangun loh dia. Aduh gimana nih? Dia udah bangun. Nah, kan anak kecil kalau bangun kan penuh tenaga. Dia semangat, dia senang. Udah di tengah set itu kan dia rame kan. Lah kan adegannya jadi nggak bisa. Akhirnya ya abah sama emak yang pusing tuh itu yang dialog di filmnya ngomongin apa enggak sebaiknya diikutin aja maunya Ara itu. Iya. Nah itu beneran ya, bukan disuruh. Waktu itu udah pada bingung atau gimana, atau Agilnya kita take-nya pisah-pisah atau gimana. Aku bilang udah kalau Agil bebas. Ini kan emak ngadepin Agil yang rewel, ini mumpung dia semangat gini, ini kan sesuai sama premisnya emak. Malah bagus dia nggak tidur mulu. Ini Agil kesempatannya dia tampil mumpung ruangannya kecil kan. Ya udah itu syutingnya. Itu kayak kita dokumenteran gitu, dipanjangin dulu terus ke arah Agil. Lah tuh mereka dialog cuman buat gaya.
kenapa terus kita bikin kartu itu ke emak sendiri, ke abah sendiri. Ada Hmm. beberapa cut itu Cover-cover. pas itu bagian kata mama nggak ada agilnya. Jadi suaranya clear. Di editing Oke. disambung. Jadi kamu Oke. ngerasa nonton seolah-olah agilnya memang ada di Agil situ. ada. Beneran, Ya, ada ya, master. ya. Ada masternya di mana mereka bertiga itu ada di situ dan ngobrol. Tapi kan bayangkan itu untuk abah sama emak. Omong-omongan serius itu dan dia lompat-lompat itu pasti menegangkan juga untuk mereka kan. Bener. Cuman ya karena kita tahu dari awal kita berurusan dengan anak kecil yang begitu-begitu saya rela saja, ya sudah tidak apa-apa. Nanti kalau ini kan selama jadinya tetap bagus dan nggak mengkhianati gagasan dasar karakter-karakter, bikin penonton juga nggak akan nolak. Buktinya nggak ada yang komplain kan. Gitu sih. Nah itu Agil itu sih. Kalau Ayam Neon, kalau kalian perhatiin kan itu sepanjang film ketakutan terus toh ayam itu. Betul. Itu kan sesuatu yang kamu kadang nggak tega ya nggak sih? Padahal tiap 2-3 jam tuh kita ganti Ayam Neon tuh ganti masuk ganti gitu loh. Tapi kan tetap aja itu ruangan yang asik kan. Jadi kelihatan takut apa. Untuk filmnya itu terasa bagus, tapi buatku kadang nggak tega. Ada Berisik banget gitu. Itu menarik. Ayam Neon itu rezeki juga. Kita percaya Agil bisa tertangkap dengan baik, Ayam Neon tertangkap dengan baik, itu rezeki juga. Tapi ada dosa kita juga di balik Ayam Neon itu ibaratnya gitu. Karena kan kita tahu dia ketakutan sebenarnya. Betul. Tapi yang pas adegannya Abah, tapi pas adegannya Abah berhasil tuh kita bikin dia tidur. Kan Ayam Neonnya berhasil tenang, arahnya tidur, ya nggak? Betul. Arahnya tidur, dianya ikut tidur di itu kan tenang tuh. Terus dianya pas Abah ambil itu juga tenang kan, nggak berisik kan? Tapi kan banyak yang berisik dia ketakutan, piep gitu, banyak juga. Iya. Nah itulah Ya, yang kita kesulitannya usahakan itu. semaksimal mungkin, tapi handling binatang sekecil itu bahkan belum bisa dilatih kan, itu binatang itu challenge-nya luar biasa ya. Ya alhamdulillah terbaiklah itu yang bisa kita kasih ke kalian. Tapi kita tahu mungkin kalau itu binatangnya agak sedikit lebih besar mungkin beda ceritanya gitu, lebih tahu. Itu kan piyek lah ibaratnya, nak pitik kan ngomongnya orang Jawa piyek itu masih kecil, malah lebih kecil dari piyek malahan. Gitu ya, 3 hal itu sih yang menurutku challenge sekaligus berkahnya daripada Keluarga Cemara 2 yang untukku maksudnya sangat berkesan ya. Kan tadi pertanyaan berkesan, yang sangat berkesan itu 3 itu karena aku bikin film untuk pertama kalinya dari kakek-kakek sampai bayi, bahkan hewan ada pemainnya dan itu handlingnya kan sendiri-sendiri kan itu. Dan aku bersyukur mungkin karena aku sudah punya anak juga, aku anaknya 3 juga, jadi gelora mudanya mungkin sudah lebih kurang. Jadi masih muda kok Mas. Yang baru, ada pandemi. Jadi kamu secara mental kayak aku ngerasa kayak lebih siap gitu loh. Ngadepin ini tuh kayak lebih siap secara mental ya. Makanya alhamdulillah lancar-lancar aja syutingnya. Gitu sih. Iya sih. Ini menarik ya Mbak Ami ya. Soalnya dalam arti saya sendiri pun pas nonton nih mikir, aduh, ini challenging banget nih, mana ayamnya kecil gini istilahnya. Kalau aku sih ke Agilnya sih terutama diaturin sih. supaya nggak stres. Nah, terus habis betul sama si Agilnya kan kita tahu nih anak kecil nih kan ya kadang-kadang kan ya kita tahu lah tantrum segala macam ataupun ya tadi itu menjaga suasana. Habis itu kan yang beberapa dakannya tadi yang Mas bilang kan yang lompat-lompat, saya bilang waduh ini nih apa beneran dia lagi beneran ya terserah lompat-lompat terserah atau emang disuruh ya udah sekarang kamu suruh lompat ya, ternyata itu tadi itu Mas bilang ya udah lakukan aja apa yang dia lakukan. Tapi kan itu juga basicku kan aku di dokumenter lama dan aku editor kan lama. Jadi melihat kayak gitu tenang-tenang aja ya, dikerjain aja gitu. Yang penting itu ukurannya secara gagasan nggak salah, terus kita setelah take tuh tetap ngerasa feels good gitu loh. Kita feels good dan pemain-pemainnya ngerasa feels good is okay kan. Kadang untuk beberapa yang terlalu challenging gitu ya, aku nanya ke mereka, aku sih ngerasa udah jos nih. Udah nyos, tapi kamu gimana? Kamu ngerasa gimana? Kamu ngerasa nyos nggak ini? Atau jangan-jangan kamu ngerasa belum gitu? Kan aku nanya kadang gitu. Itu kayak gitu tuh didiskusiin. Jadi asik sih beneran kayak temenan sama segitu banyaknya orang ngobrol aja gitu. Benar-benar kayak keluarga jadinya akhirnya ya. Iya.
Bedanya Nah, cuman kita tiap hari tetap harus syuting, tapi kita bisa iya, membuat syuting jadi terasa playful gitu loh dan betul akhirnya ngerasa betul. aman. Betul betul. Nah, Mas, sebagai sutradara di film keduanya Keluarga Cemara nih ya, gimana nih Mas, ngelihat IP-nya Keluarga Cemara nih, Mas? Kalau IP itu sebenarnya nggak terlalu menggangguku karena aku kan Mmm, orang yang secara prinsipil itu tidak percaya pada film festival, film komersil, film independen, film industri, film art, atau itulah di seluruh dikotomi film itu sebenarnya kan penting untuk para peneliti dan akademia. Penting karena mereka memang meriset untuk itu, tapi untuk pelakunya, untuk orang-orang kayak saya, sebenarnya itu nggak penting-penting amat. Buatku ukurannya yang penting aku bikin filmnya Ismail Basbet selanjutnya. Jadi kalau aku memperlakukan filmku yang ini komersil, yang itu, ini, yang itu buatku jadi mhm, salah. Aku udah kayak nyetak mati gagasanku gitu. Jadi aku ngikut dari gagasannya aja. Aku pengen ngomong ini wadahnya yang paling pas apa gitu. Dan kita bisa lihat mmm, kan, para produsernya bisa, oh kalau kamu gagasannya gini, kamu bikinnya gini, ini kemungkinan untuk ditonton banyak orangnya gede loh. Ya dari mhm, awal bentuk filmku udah menyesuaikan untuk ditonton banyak orang. betul. Gitu loh. Tapi kayak Another Trip to the Moon gitu atau misalnya dokumenter-dokumenter saya yang baru itu di Harso di bioskop online tuh. Itu filmnya cuma saya taruh tok kamera klik gitu tok. Narasumbernya cerita. Jadi Mmm, ilmu filmnya tuh kayak nggak ada ya. Ilmu filmnya cuma ngerekam gitu aja simpel banget. Tapi mhm, gagasan narasumbernya cerita tentang pengalaman hidupnya itu udah lebih besar dari filmnya itu sendiri gitu. Nah, itu aku ngikut gagasan. Jadi bentuk filmnya itu ngikut gagasannya mau kemana. Jadi aku lebih mendahulukan ilmu itunya, gitu ya, suara yang pengen mhm, kuutarakan dan bagaimana mewadahinya dengan tepat. Nah, ini mungkin yang membuatku tidak kikuk, gitu loh. oke, Ketika bertemu heeh, dengan Keluarga Cemara, ini kan udah bukan percobaanku bekerja dengan studio udah ke-6 ini. Ya kan? mhm, Sebelumnya kan mhm, ada beberapa meskipun satu nggak heeh, jadi syuting, yang satu nggak berhasil rilis sampai sekarang, tapi ini kan ada yang keenam nih. Dan aku mhm, udah biasa ngadepin itu. Jadi aku ngerti paham mereka karena sekolahku advertisement kan. Nah, aku kan betul, ngerti logika marketnya mereka tuh aku tahu. Cuman ketika aku ngelihat IP, atau lah IP itu kan cuman jualan dan bisnisnya aja. Isinya kan bukan bukan IP yang diomongin. IP sebagus apapun kalau penonton datang ke bioskop beli tiket filmnya jelek, bilangnya jelek juga. yes, setuju. Pada akhirnya kan film itu ilmu sendiri gitu loh. Bisnis ilmu sendiri, Mhm, jualan ilmu sendiri kan begitu. Nah, kupikir ketika masing-masing diserahkan pada ahlinya, ya sudah, kita semua akan ngerasa aman kok. Misalnya kayak aku komentar promosinya Vision Emak terhadap Keluarga mhm, Cemara kan kurang cocok. Bahkan saya nggak mhm, punya pengalaman itu. Saya nggak punya timnya, saya nggak punya ilmunya. Tapi kalau mhm, ngobrol sama Visinema soal filmnya dibikin bagus gimana, ya aku ngerti. oke, Sedikit banyak lah aku ngerti, karena ilmuku dibikin bagus, bukan bikin betul laku betul, gitu misalnya. Laku itu urusannya studio, studionya yang tahu caranya jualan. Misalnya kamu tadi bilang 300.000. Aduh, heeh. aku tuh membayangkan ada 33 orang atau 35 orang, 35.000 orang tiap hari datang, 35.000 orang tiap hari Betul, nonton betul. film bioskop. Itu tuh Mmm, insecure aku. Wah, gila kok loh, bisa ya orang-orang datang gitu loh. Kok jadi insecure? iya Ya kenapa? karena buatku penonton film terbanyak aku tuh berapa kok? Oke, oke. Mmm, Jadi tantangan tersendiri untuk next filmnya ya. Aku nggak pernah ngelihat ngelihat penonton heeh, kayak gini dan aku datang ke nobar-nobarnya kan, minta heeh, foto sama aku, heeh heeh terima heeh. kasih. Tak tanya filmnya bagus nggak? Keren. Kaget aku loh. Padahal aku ngerasa kayak bikin filmku aja, tapi kok mereka happy ya? Kok mereka seneng ya? Gitu. Aku ada pengalaman begitu. Jadi Mhm, karena kan ketika aku membuat dengan karya-karyaku selama ini ya, ke belakang ya, dari mhm, titik ini ke belakang kan kadang energinya udah habis diproduksi kan. Ya nggak sih, film mhm, independen itu kan udah habis energinya diproduksi yes, ya. Hmm. Sales, distribusi, promosi itu udah kayak yang aduh, udah nyerah duluan gitu loh kayak udah capek gitu loh. Nah, ini kan aku ngerasa pas kita bikin, kemudian pindah ke tim promosi, pindah Hmm. ke tim mhm, sales itu kan jalan gitu. Dan aku ngerasa kayak Tenaganya betul. energinya dari awal tuh terus bergerak. Aku justru belajar dari ini. Aku sampai ngomong sama istriku, sama teman-temanku, mhm, kita harus belajar dari pengalaman ini. Besok-besok lagi kita bolehlah disebut independen, apalah, terserah lah. mhm, Tapi besok-besok mhm, lagi kita kalau bikin film harus kayak gini, mikirin hulu ke hilirnya. Nggak bisa energi kita habis mhm, di produksi tok.
Begitu produksi habis, Betul. udah gitu nggak bisa. Kita harus belajar dari pengalaman ini karena aku bikinnya seneng sama teman-temanku, karyanya jadinya bagus, kita semua yang bikin ngerasa happy, ngerasa bangga, terus dirilis ke penonton, ada apa? Ada respon yang bagus, terus membayangkan dalam 9 hari ada puluhan ribu orang datang ke bioskop, itu kan respon yang ayolah kita seneng toh. Tapi Iya, terus aku pasti jadi mikir, kan. aduh deg-degan ya, ada deg-degannya gitu. Kalau soal kritik kan saya nggak pernah khawatir. Kalau kritik kan soalnya itu ilmu lain ya. Kalau kritik itu sama, itu ilmu lain ya. Kalau kritik itu kita lihat sebagai sudut pandang lain daripada karyamu. Kan film itu teks, kritik itu juga teks ya. Kalau kritik sih aku malah ngelihatnya alasannya aja. Kalau mereka ngeritik kurang, alasannya apa? Bagus, alasannya apa? Yang aku cari alasannya. Karena kalau nggak ada alasannya, itu cuma jadi fans dan hater. Fans dan hater bukan diskursus, bukan ilmu gitu. Tapi kalau menurutku ini bagian ini kurang deh, tapi alasannya gini. Kan kita malah bisa belajar. Menurutku bagian ini lebih ya, tapi ada alasannya gini-gini, kan kita membuat filmnya belajar, oh berarti next time kita tuh harus perhatiin yang gini-gini ini misalnya gitu. Tapi kalau fans kalau nggak ada alasan dari baik dan filmnya menurut dia bagus atau buruk itu tanpa alasan, kan itu jadi kayak cuman fans dan hater. Fans dan hater nggak bisa dijadiin bahan lah buat diskusi menurutku. Itu logika yang lain lagi lah, itu logika Stardom, logika Idol, itu logika yang lain lagi lah. Kupikir pada akhirnya aku sadar sepenuhnya bikin film dengan kaki apapun, dengan wajah yang manapun, selama itu masih filmku, aku yakin di luar sana akan ada respon yang sama seperti saya meyakininya gitu. Jadi jumlahnya aku nggak tahu berapa, tapi pasti ada. Nah, Mas, menyambung tadi cerita Mas nih, ada komentar atau istilahnya pas waktu nobar gitu yang paling berkesan nggak? Atau yang istilahnya wah banget atau gimana gitu yang buat Mas? Nah, komentar mungkin karena masyarakat umum kehilangan diksinya mungkin nggak sama dengan kita ya. Jadi mereka sampai ke titik yang bagus banget cuman gitu. Cuman kebanyakan gitu. Tapi yang aku selalu temukan setiap aku datang Nurbar itu adalah bapak-bapak mendatangiku membawa anak perempuannya untuk foto sama aku. Itu luar biasa buatku. Itu luar biasa. Karena aku paham perspektif dia dan dia ngerasa sebagai seorang bapak dia nggak sendirian karena film ini pembuatnya tahu yang masalahku. Menurutku itu sangat indah sih. Bapak-bapak itu datang terus, Mas Mail, mohon maaf anak saya boleh ikut foto nggak? Dan dia motretin anaknya loh, dia nggak ikut foto. Itu beberapa kali setiap aku datang Nurbar selalu ada orang kayak gitu. Bapak-bapak dengan anak perempuannya. Dan kupikir untukku yang juga punya anak perempuan, satu gitu, dua cowok, tapi aku paham dan itu kan aku sama bapak-bapak itu nyambung karena satu film. Kita itu orang asing loh. Betul. Tapi tiba-tiba ngerasa kayak deket, kayak paham, kayak kita tuh sama Bung gitu tuh. Betul. Apa disatukan di film. Keluarnya pujiannya ya mungkin karena habis nonton Persis belum terurai ya, perasaannya belum terurai. Jadi terhalang dengan pilihan-pilihan diksi yang sangat terbatas. Bagus banget, keren ya, cuman gitulah ya. Tapi kan memang butuh waktu untuk mengurai perasaanmu itu menjadi kata-kata yang lebih terukur, itu kan butuh waktu kan memang. Ya tapi wajar. Gitu sih, itu yang aku menarik di Bali nemu, di Jogja nemu yang kemarin special screening, terus yang di Jakarta premier ada, terus ini kemarin nobar 2 kali di Jogja ini aku nemenin ada. Itu menarik buatku. Bapak-bapak dengan anak perempuannya spesifik banget kan. Iya, karena dia bilang I feel you gitu. Sementara kan target market kita kan kamu tahu kan target marketnya kan pasti lebih banyak ke ibu-ibu yang lebih relate dengan persoalan domestik ini kan begitu kan. Bagaimana kita membuat empowerment kepada ibu-ibu itu, Bu, kamu nggak sendirian kok, ada emak, ada perempuan-perempuan Indonesia lain gitu. Yang kita nggak nyangka banyak bapak-bapak yang merasa begitu juga, dan menurutku itu menarik sekali. Ya kan? Jadi melihat potret sendiri ya Mas ya, sebagai bapak-bapak yang pernah ngalamin. Bener, jadi kayak ketemu teman tapi nggak omong-omongan, paham nggak Bung? Biasanya kalau laki-laki gitu. Dia nonton film tapi kita klik gitu loh, kayak klik gitu, kita paham nih satu sama lain gitu loh. Biasanya para pria gitu ya.
diem-dieman padahal sebenarnya sama perasaannya. Karena kan kita laki-laki mungkin Mas Tiawan tahu, kita kan tidak terlalu dekat dengan pujian ya. Apalagi generasi kita ke atas itu kan memuji laki-laki bagi seorang bapak itu kan kayak susah banget. Itu makanya di Ngeri-Ngeri Sedap ada Gengsi. dialognya bagus sekali kan. Yang Gengsi, aku nggak diajarin soalnya sama bapak kan itu masalah generasi kita toh memang toh. Betul. Dan itu menarik sekali. Jadi kita sering berkomunikasi dalam diam gitu loh sesama laki-laki itu. Apalagi untuk hal-hal yang urusannya sentimental apa gitu. Mungkin ada beberapa orang terdidik untuk itu, tapi saya termasuk yang lama untuk akhirnya bisa membicarakan itu dengan terus terang dan santai. Dan itu mungkin karena aku ada di bidang seni ya. Di seni kan kejujuran jadi penting. Jadi ukuran yang konkret ya mungkin gitu. Jadi aku terselamatkan karena berhubungan dengan seni. Gitu sih. Okay. Tapi ya paham lah itu Mas jangan lah. Ngerti kok. Kita sama kalau kita mah lebih dekat ngomong sama ibu-ibu lebih cepet kita ngomong. Sama cowok muji itu susah banget rasanya. Betul. Itu persoalan generasi. Gengsi soalnya. Aduh, ibu-ibu jangan ngomporin dong ada banyak sekali hal lah. Betul. Oke. Aduh. Nah, ini kita kembali lagi nih ke IP nih. Kira-kira kalau menurut Mas ini nih, Mas Basbet ini, kira-kira ini untuk IP Keluarga Cemara ini elemen-elemen pentingnya apa nih? Kalau menurutku value-nya itu sama loh kayak dari Keluarga Cemaranya yang Arswendo. Arswendo kan sebenarnya bayangkan di zaman itu gitu ya, di zaman itu kan Orde Baru itu kan punya program keluarga berencana atau keluarga yang ideal menurut mereka tuh bagaimana. Betul. Kan 2 orang itu. Arswendo itu bikin anaknya 3 loh, radikal banget itu. Iya. Populer loh, kamu jangan lupa itu. Sementara padahal harusnya 2 ya. Elemennya pohon cemara. Pohon cemara kan pohon di segala musim dan bisa tumbuh dimanapun. Betul. Itu sebenarnya karyanya sangat politikal di satu sisi, tapi yang kita salut dari seorang Arswendo adalah dia membicarakannya dengan cara-cara yang sederhana dan sehari-hari sekali tentang manusia, tentang siapa kita, kamu, aku itu sama, kita sama-sama punya perasaan, kita sama-sama punya ini. Jadi kedekatan itu yang membuat tayangan itu waktu itu populer ya. Kita tuh bisa kok dengan cara-cara jujur dan sederhana, nggak harus serba mewah, serba wah gitu tuh nggak harus gitu. Dan Arswendo sampai akhir hayatnya sepertinya bersetia dengan gagasan itu juga. Buktinya dia selalu ngomong itu kan Anggia yang sering ulang-ulang itu bersyukur tanpa tidur. Itu omongannya Arswendo kan. Jadi sepertinya dia tidak menyesali gagasan yang dia tanamkan di Keluarga Cemara itu sendiri dan itu tetap diyakini dia sampai akhir gitu loh. Dan gue pikir kita sebagai generasi selanjutnya nggak boleh mengkhianati gagasan itunya. Nggak harus jadi politikal, mudah nggak Bung? Kan politikal itu juga nggak harus jadi film gerakan gitu loh, Bung. Betul. Statement itu juga dari hal-hal sederhana itu semuanya bisa politis gitu. Tapi kemudian bagaimana kita berbicara dalam kapasitas yang sama seperti Arswendo. Nggak usah sok-sokan sama ilmumu, nggak usah sok-sokan kamu membuat film. Kamu datang mendekati cerita-cerita ini sebagai sesama manusia. Nah, di kasusku, aku sebagai orang tua sudah sedikit lebih progresif daripada abah dan emak. Ya, aku tinggal nuntut mereka ke arah yang aku sudah hidupi toh. Aku kan membantu temanku sendiri itu sebenarnya begitu loh. Makanya ketika di kemudian hari ditawari seriesnya ya aku tertarik aja tak kerjain udah syuting. Meskipun kayaknya ya udahlah 2 itu aja biar nanti ada refreshment lagi gitu ya. Aku terus kan jadi nggak lucu juga. Tapi paham toh aku aneh sama Keluarga Cemara itu kok kayak deket banget gitu. Terasa sangat manusiawi sekali nggak sih? Aku merasa sebenarnya at the end of the day di luar selera kita, di luar ilmu yang kita pakai, di luar gagasan kita tentang bentuk filmnya, yang kita lihat adalah manusia-manusia yang ada betul-betul di sekitarmu sendiri. Dan ini yang sedikit banyak membuatmu yakin bahwa jika seorang abah dan emak mampu melakukan progresi, ya, mampu belajar bersama anaknya, kenapa kita tidak? Betul. Kan gitu kan, penonton jadi bisa berdialog dengan dirinya sendiri dan aku juga menempatkan diri sebagai pembuat film juga begitu. Oh, abah sama emak aja bisa belajar, maksud aku enggak. Ya aku harus bisa dong. Mereka tuh orang yang kejatuhan tangga terus kan udah jatuh ketimpa tangga gitu. Kan itu sesuatu yang rumit ya. Dan kupikir
tentu sajalah ini fiksi, ya kan? Ini karya fiksi. Keluarga seideal abah emak itu mungkin nggak banyak gitu. Tapi karena ini fiksi, kenapa nggak kita manfaatkan gagasan yang sangat fiktif ini kemudian didekatkan dengan cara-cara yang mendekati realitas langsung. Makanya bentuk frame size-nya kalau kalian perhatiin kan tak bikin 16:9 kan, nggak 235 lah. Tapi 185, jadi lebih flat. Harapanku kalau dengan demikian kita bikinnya sekali ditonton bioskop enak, tapi nanti kalau ini ternyata nilainya perlu masuk OTT, masuk apa, itu dia tidak akan terlalu distorsi dengan yang nonton di bioskop. Pengalaman sinematiknya gitu loh. Itu termasuk size shot. Kalau kalian perhatiin kan banyak shot-shot yang tanggung. Close up banget enggak, lebar banget enggak. Kalian mesti perhatiin lah itu. Karena ada kesadaran itu. Karena aku merasa nilai dari IP Keluarga Cemara ini lebih besar daripada sekedar ini jadi filmnya Ismail Basbet. Aku harus siap menjadi fasilitator daripada gagasan ini untuk terus bergerak sesuai dengan zamannya ke depan gitu loh. Aku itu cuma salah satu yang step yang harus gagasan ini lewati gitu. Jadi aku melihatnya gitu aja sih. Bahwa kemudian karena saya juga seorang sutradara, terus cita rasa filmnya jadi sedikit berbeda dengan Keluarga Cemara 1. Ya mohon maaf, kalau itu kan cita rasa pribadi agak susah ya. Gimana saya? Kan nggak bisa juga saya bikin kopiannya Yandi Lawrence, kan nggak mungkin juga. Atau Ipang nulisnya digina-ginain kan nggak bisa. Pasti selera pribadi karena ini sangat organik. Selera pribadi akan masuk. Seketat apapun kita jaga ini supaya jadi gagasan yang utuh ke audiens. Karena ya gagasan pribadi selera kita pasti masuk. Apalagi kita nggak mungkin lah bikin film yang dalam bahasa kami itu ketika dilepas ke audiens kami sendiri nggak bangga dengan filmnya. Aku nggak mau. Aku harus bisa menyebutkan ini filmnya Ismail Basbet. Anggia harus bisa nyebutin ini filmnya Anggia Karisma. Ipang bisa nyebutin ini filmnya Ipang Ramli. Dan Pak Eros, Pak Yadi, dan semua orang yang terlibat, bahkan pemain-pemainnya harus punya kebanggaan untuk menyebut itu. Nah, untuk bisa menyebut itu ya, gagasan dari IP ini, itu harus dimiliki oleh setiap orang yang terlibat, kan elemen-elemen yang terlibat, dan kemudian diteruskan ulang dalam peran-peran mereka masing-masing. Saya sebagai sutradara, ini di film ini, ataupun ke depannya. Gitu. Jadi aku sama sekali nggak merasa IP ini IP yang konkret secara bisnis tok gitu loh. Tapi value-nya adalah sesuatu yang menurutku urgent untuk diteruskan. Jadi kayak misalnya nanti datang penulis atau sutradara lain, dia bisa dengan cita rasanya sendiri, tapi ini terus kayak paying forward gitu loh. Jalan terus aja. Dan setiap aku nggak tahu kalau aku dididik dengan cara-cara Islam ya maksudnya. Jika ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan keluarga Indonesia, ini jadi amal jaziriyahnya Arswendo masuk terus gitu loh. Jadi terus ilmu yang bermanfaat kan masuk terus ke rekeningnya dia gitu loh. Aku pikir tentu kita harus melihatnya sebagai bisnis karena ada perputaran uang besar ini. Tapi kan bisnis itu juga tidak melulu harus mementingkan untung, kadang-kala juga mementingkan sebagai satu kemungkinan yang lain. Bisnis itu kan mungkin seperti itu juga dilihatnya. Nah, buktinya ini dilihat dengan cara yang lain pun ternyata penontonnya masih cukup banyak. Aku pikir aku senang sekali dengan reaksinya gitu. Tentu saja nggak sebesar Keluarga Cemara 1 ya, gitu. Nggak sebesar Keluarga Cemara 1, tapi kan kita nggak sedang kompetisi besar-besaran penonton, toh. Kita itu satu tim yang sama kok. Betul. Betul. Kita kan sebagai seseorang intelektual, sebagai seorang sutradara, memberi sumbangsih kepada masyarakat kita kan itu. Kita itu satu tim yang sama. Bentuk kita macam-macam, misalnya kritikus kritik ini, kita sama-sama bertanggung jawab dengan masyarakat dan peradaban kita, toh. Bentuknya sendiri aja, tapi kita tuh satu tim yang sama, kita tuh nggak musuhan, relax bro gitu loh. Makanya aku senang sekali gitu loh melihat reaksinya. Senang sekali, aku senang. Aku sampai hari ini masih ngerasa enak gitu loh, masih ngerasa enak. Aku nggak tahu Mas, mohon maaf ini terlalu berlebihan nggak jawabannya, tapi menjawab nggak ini pertanyaanmu? Sorry. Menjawab. Justru senang dalam arti kan itu kan dari pemikiran dari Mas Basbet segala macam. Tadi itu juga sempat ngomong kan mengenai shot-shotnya itu adalah menggambarkan dirinya Mas juga nih, karena seperti itu, karena emang keren sih dalam arti dari shot-shotnya bisa kita lihat ya dalam arti. Terus habis itu dari tadi itu ya yang pasti itu kan rasa kepemilikan dari istilahnya dari para pemain, para kru, bahkan istilahnya sampai sekecil-kecilnya kita ngomong ya, dari yang terbesar sampai yang sekecil-kecilnya itu harus tetap ada ya Mas ya, yang tadi Mas bilang itu sebagai istilahnya kebanggaan, kepemilikan. Nah, tanda kutip kan seperti itu ya.
Karena menurutku kalau pertanyaanmu di IP tadi, menurutku keluarga Cemara ini sendiri sudah melewati Orde Baru, survive sampai zaman kita loh. Mungkin ini akan survive 30-50 tahun lagi. Amin. Kitanya Karena mungkin kan udah nggak ada. relate. Karena istilahnya ya ini pun akan mungkin yang kisah dengan mengenai keluarga ya pasti ya selalu ada dan selalu istilahnya bisa relate terhadap semua, baik itu anak, baik itu orang tua, baik itu tetangga, teman, kita ngomongin teman kerja segala macam. Itu Pasti kayak film relate. saya Mencari Hilal kan juga bagus. Maksudnya itu dalam cara melihat yang lain waktu itu juga cukup populer dibicarakan karena urusan keluarganya dekat apa gitu. Tapi kalau yang terkini misalnya Ngeri-Ngeri Sedap itu kan menarik sekali toh. Nah, aku kok melihatnya itu sangat lokal, Batak gitu, tapi juga punya relate yang bagus gitu loh dengan kita. Artinya keluarga Cemara ini punya chance yang sangat luas jika dia kemudian ditafsir dengan cara-cara yang sama tulusnya. Seperti Arswendo menyikapi. Aku pikir gitu sih. Betul. Film Batak bukan hanya untuk orang Batak ya. Kalau kita ngomong Ngeri-Ngeri Sedap itu. Karena selama ini kan kita kayak Cemara. dikecilin gitu kan. Itu menarik sekali. Nah, Mas, kalau dilihat kan keluarga Cemara 2 ini kan ingin ngeliatin pertumbuhannya si Ara ya atau Cemara gitu ya. Nah, sebagai sutradara, Mas pengen gimana nih ngeliatin ke penonton mengenai pertumbuhan si Ara ini, Mas? Nah, kalau saya kan perhatiin dari keluarga Cemara 1 ya, ataupun di series-seriesnya itu, Ara itu kan orang polos yang punya pengaruh besar bagaimana keluarga itu merasakan sesuatu. Keluarga ini serius misalnya terhadap sesuatu gitu, Ara itu bisa celetuk itu enak banget gitu. Persis yang dia omongin Denny. Kayaknya yang paling seneng ketika pindah di desa Ara, dan di KC1 kemudian kan dia paling fun gitu. Maka ketika kita ngomongin Ara bertumbuh karakternya, kita harus tunjukin layer yang lain dong supaya Ara jadi terlihat manusiawi. Kalau di film ini Ara cuma tak tunjukin fun talk seperti KC1, dia bukan manusia, dia robot. Berarti nggak ada pertumbuhan pemikiran dan perasaan. Tapi dengan menunjukkan Ara bisa sedih, Ara bisa komplain, itu menurutku penonton kemudian punya bayangan komplit bahwa oh ternyata Ara itu yang kita kenal ceria itu juga manusia loh. Dia bisa komplain, dia bisa ini, dia bisa itu. Cuman menghilangkan sama sekali keceriaannya juga nggak bijaksana, karena karakter itu kan juga nggak hilang tiba-tiba saja. Makanya kita menggunakan tokoh Ariel untuk menunjukkan sisi dia yang sama, seperti di keluarga Cemara. Nah, cuman layering-nya supaya dia ada perkembangan, kita bikin dia sepi di rumah, tapi ceria di luar. Karena kemarin di film KC1-nya kan dia ceria di dalam rumah. Betul. Sekarang Jadi ada ada yang lebih gitu, bawa ke betul. betul. Pengalamannya gitu sih bikinnya. Oke. Kalau untuk pertumbuhan keluarga Cemaranya sendiri, Mas pengennya gimana nih ngeliatin ke penonton? Kan dari keluarga Cemara 1 kan ketika Abah jatuh drop setelah kehilangan pekerjaan, terus belum ada Agil waktu itu. Nah, untuk keluarga Cemara 2 nih, Mas pengennya ngeliatin pertumbuhan keluarga Cemaranya seperti apa nih? Menurutku film ini mumpung aku yang bikin, dia harus lebih sensitif pada peran gender gitu loh. Jadi film keluarga Cemara itu kan apa terlalu patriark ya. Itu seperti di film-film keluarga Cemara yang lain memang begitu kan. Tapi kan di akhir filmnya ada pertanyaan itu terus dijawab anak-anaknya kita yang apa melindungin Abah. Dan sepertinya Abah paham loh itu maksudnya, ya nggak? Sepertinya Abah maksudnya Abah, kamu itu nggak usah sok-sokan laki-laki banget, sok kuat padahal nangis-nangis juga nggak apa-apa, ada kita gitu loh. Tapi kan di KC1 itu masih ide baru buat Abah, ya nggak? Betul. Itu kan masih ide baru buat Abah. Nggak mungkin dong Abah tiba-tiba kita bikin di KC2-nya langsung berubah kan nggak mungkin. Nah, yang berubah ternyata emak. Dari perubahan emak ini, karena pandemi, emak nggak mungkin kembali ke emak yang dulu, yang cuma jadi penonton dan penengah anak-anaknya nggak mau dia. Artinya, dia ada progresi dari karakternya yang kemudian Abah, ketika dia mau balik-balik sok patriark lagi, nggak bisa ketahan emak. Kan Abah pengen balik lagi. Kan dulu juga emak nggak kerja. Sama Abah aja ini penting apa? Itu kan itu insting kan, instingnya Abah kan itu. Nggak salah, Abah nggak dosa gitu. Karena kita dari awal dididik juga dulunya patriark juga, kita nggak sensitif gender juga gitu kok. Karena komunitas berpikir kita kan memang kayak gitu. Ini kan sesuatu yang kita keep on learning and unlearning kan gitu. Nah, Abah kan perlu belajar juga. Jadi wajar kalau Abah ngomong dialog itu. Nggak bisalah dia ujuk-ujuk berubah gitu.
Tapi kemudian Hmm. emak memenangkan argumen itu dengan cara yang sangat elegan. Dia nggak nyerang Abah, Hmm. dia nggak menyelesaikan dialognya, ya kan? Tapi dia Yes. langsung mengarahkannya pada tugas Abah, ya nggak? Betul. Ya Iya. udah kamu kerja aja. Hmm. Pekerjaan baru ini ternyata belum selesai buatmu, ya kamu fokus di situ dulu, anak-anak urusanku. Buktinya setelah Yes. itu tes, ya nggak? Dia ke Hmm. Ais, ke Arah, habis Iya. itu melamar, Kara. besoknya dia kembali rutinitas lagi. Iya. Jadi emaklah yang terus bergejolak karena dia tahu betul Abah membutuhkan dia. Emak tuh cinta mati itu sama Abah tuh kayaknya. Betul, Cinta betul. 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 ya Jadi nggak sih, nge-backup sampai Abah dia terus dia. kemudian Iya, iya, berubah. dia nge-backup Dari Abah. perubahannya dia ini, dari kekuatannya emak ini, kemudian Abah belajar ada caranya ternyata untuk nerusin gagasan yang udah ditanam di KC1 akhir itu, dan kemudian digugat oleh Arah di sini. Ada caranya ternyata menjadi laki-laki yang sensitif gender itu adalah dengan bekerja sama. Berarti untuk bisa bekerja sama, orang harus bisa ngaku dulu. Kalau salah bisa ngaku salah, enggak. Yes. Kalau salah Iya. aja dia harus ditunjukin kamu salah gini-gini kan bahaya. Buktinya emak mencoba nggak bisa toh ditunjukin gini-gini kan nggak mudeng-mudeng. Apa harus menemukan jawabannya sendiri. Makanya di kandang ayam tuh tak bikin duduk Iya. supaya Iya, pas iya, di iya. endingnya ketemu Arah duduk itu penonton udah lihat visualnya bapak-bapak ini menurunkan tingginya untuk Yes. anaknya. Dan itu dia menurunkan tingginya untuk ilmu, toh, untuk ide yang baru. Jadi ketika kita lihat untuk kedua kalinya Abah menurunkan posisi dirinya Egonya. sejajar, udah nggak kaget. Wong ayam aja Abah berani kok. Betul. Jadi ini Ngomong sesuatu yang itu menguatnya emak ini, tokoh emak ini kemudian mempengaruhi lintasan keseluruhannya, termasuk Ais kan. Ais kemudian berani bilang sama emaknya kan. Betul. Ya, mulai akhirnya ya Ais juga akhirnya jujur sama emaknya kan, mau bercerita. Tadinya kan nggak mau ya. Nggak mau kan akhirnya dia meluk emaknya gitu kan, itu berarti tanda kalau aku siap mak pakai caramu, aku yang akan cerita. Berarti kan Ais paham bahwa segala hal yang dia lakukan memang ada resikonya. Ya tapi emang pelan-pelan gitu. Pelan-pelan. Nggak usah ditabrak ya, Mas ya. Karena kalau ditabrak egonya bisa berantem. Tabrak orang nggak marah-marah toh, kita nggak bisa. Iya. Apalagi aku membayangkan penontonnya ini kan segala umur toh. Kita smooth dikit lah mainnya tuh, halus dikit supaya nanti kalau ada bayi nonton, intensitas dramatiknya nggak terlalu berlebihan. Misalnya kalau nangis nggak nangis banget, ketawa nggak ketawa banget. Karena kalau ada bayi atau kakek nenek ikut nonton tuh biar mereka nikmat-nikmat aja, relax-relax aja nontonnya. Nggak terasa berat sama sekali. Nggak kaget. Tapi kalau film mengharu biru, misalnya dibuat terlalu mengharu biru atau terlalu dramatik, bertengkarnya sampai teriak-teriak gitu misalnya, kan orang nanti fokusnya sama setiap scene yang puncak-puncak itu dok kan. Tapi dengan relax ini tuh kayak apa istilahnya? Kemarin aku baca di Twitter itu slice of life. Iya. Film slice of life. Tapi benar sih. Kalau aku kan menyebutnya realis gitu loh. Realis itu kan sedikit ini karya fiksi yang meminjam unsur-unsur yang biasanya dekat sama kita. Nah, aku nyebutnya gitu aja. Tapi slice of life itu ternyata di komik ada, di film juga ada tuh. Aku iya deh, ini maksudnya slice of life itu kayak sepotong cuplikan dari hidup itu sendiri kan ya bagus juga. Betul. Dan dimana tanpa potongan itu kan kalau dalam kehidupan nyata kan nggak perlu yang dramatisir. Misalnya kalau lagi marah melotot terus habis itu ngomong dalam hati gitu ya. Betul. Nggak usah yang dramatisir gitu. Oke, ini menarik nih. Oke, Mas mau nanya nih, sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan melalui film Keluarga Cemara ini? Aku secara pribadi, kalau gagasan story-nya kan kalian udah tahu ya, tetap ya kalau nilainya Arswendo, Keluarga Cemara yang orang hidup jujur dan sederhana itu tetap kita bawa. Tapi kemudian Ipang punya story argumennya itu kan bahasanya dia itu ada persoalan janji, terus kemudian menjadi pergerakan langsung dari konflik dan masalahnya. Tapi kalau saya melihat Ayam ini sebagai ide-ide baru, gitu loh. Ayam ini sebenarnya gagasannya adalah simbol daripada sebuah ide baru. Ayam itu buat Arah adalah temannya yang butuh datengin dianterin pulang dan menemukan keluarganya. Itu Ayam Neon atau Arah yang butuh ketemu keluarganya? Pertanyaannya jadi gitu. Nah, itu dia tuh. Iya. Emak
ayam goreng adalah solusi dari bisnis opaknya yang nggak laku. Untuk Abah, peternakan adalah Ayam. solusi bagi pekerjaannya dia. Betul. Untuk Ais atau ayam itu sesuatu yang dia takutin, bener nggak? Iya. Dia takut sama ayam, karena apa? Karena dia dan teman-temannya udah gini. Kalau tiba-tiba berubah lagi itu dia takut banget. Makanya dia takut ayam, dia takut sama ide baru. Makanya dikembalikan ke default setting dia pengen privacy. Karena dia sedang di remaja itu yang butuh ruang, butuh ini, butuh itu gitu. Dia lagi happy sama teman-temannya lah gitu loh. Lagi cinta-cintaan, lagi gitu kan, cinta-cinta monyet gitulah. Tapi kan itu juga haknya dia kan, itu kan haknya dia dan nggak apa-apa gitu. Makanya Ais takut sama ayam gitu. Kalau yang lainnya kan enggak. Abah pusing sama ayam. Pusingnya sama ayam tuh ayam di peternakan yang mati terus atau ayamnya Ara yang dia pusingin, yang mana coba? Ayamnya Ara. Ya kan sebenarnya paham nggak? Ini saling berkelindan terus. Abah tuh nggak bisa menghindar dari ayam. Emak juga ayam. Ara ayam. Ayam. Ada ayam goreng. Nah, ayam itu adalah metafor. Menurutku gagasannya adalah itu adalah simbol daripada ide baru gitu loh. Ketika satu anggota keluarga menerima satu ide baru, itu akan menular ke seluruh anggota keluarganya yang lain. Meskipun tampilan fisiknya bisa berbeda-beda, tapi itu semuanya sama-sama ayam. Karena tampilan fisiknya di tiap tokoh-tokoh itu bisa berbeda karena masing-masing tokoh punya sejarah hidupnya masing-masing kan begitu, dan masalahnya masing-masing. Nah, ayam ini adalah refleksi daripada persoalan-persoalan itu yang tidak bisa teruraikan secara visual gitu. Misalnya kalau kamu perhatiin, Abah kan pakai lengan panjang terus toh. Nah, iya toh, berarti kan Abah tuh kelihatan udah selesai, sebenarnya belum toh. Oke. Ya nggak, Ais pakai blusir kardigan. Yes. Ais itu udah lebih relax ya gitu loh. Ara gitu ikatannya kencang. Dibanding waktu awal dia datang ke desa itu ya. Dia siap berpetualang, sementara keluarganya udah nggak siap menghadapi dia kan gitu. Betul. Jadi semuanya pikirkan elemennya tuh sampai ke sana gitu. Nah, ini kemudian bagaimana menampilkan ini yang semuanya serba unik, serba punya gagasan ini dari semua lininya, maka tampilan kameraku nggak boleh centil kan gitu. Kalau kameraku ikut centil, ini jadi film banget gitu loh. Karena setiap unsur di dalamnya udah kita atur nih, mengirim kode-kode tertentu kan gitu kan. Secara visual. Makanya kalau kamu perhatiin gerakan kameraku tuh maju pelan gitu kan. Geser gini ya, cuma gitu-gitu dok. Kameranya tuh gimana caranya? Kayak nggak di-lightingin gitu loh. Kayak geraknya dikit aja gitu. Itu karena Pak Yadi nyerap itu jadi sesuatu yang dekat gitu. Padahal sebenarnya itu kan fake. Itu kan kita bikin semua toh. Tapi pas kamu nonton adem ya, enak ya gitu. Padahal luar rumah kita punya pemandangan yang luar biasa besar, mataharinya dikasih Tuhan kan, kadang hujan kadang apa kan, tapi Tuhan yang bikin pasti lebih bagus lah. Nah gimana nih menyetarakan visual di luar dengan visual di dalam rumah yang rumahnya cuma itu aja, membuatnya tampak seperti setara secara visual itu rumit. Tapi aku pikir cukup berhasil lah itu Keluarga Cemara 2 ya, secara visual nemu aja mainannya gitu. Betul. Jadi tentang apakah ini gagasan ini, tentang ide baru, bagaimana sebuah keluarga merespon munculnya ide baru yang diutarakan oleh salah satu anggota keluarganya. That's it. Maka satu ide baru itu mempengaruhi seluruh keluarga ini dan berdesak-desakan apa-apa, mereka akan berubah semua. Karena ide baru itu akan ada di kepala kita terlepas kita bereaksi langsung atau tidak kan begitu. Nah, setelah sepanjang film, kita coba lagi dites nih keluarga ini. Ya nggak? Kayaknya Ara bisa ngomong deh sama kambing. Lihat reaksinya. Panik. Iya, terakhir ya. Masalah baru lagi. Jadi boleh makan nggak nih? Sekarang. Sebelumnya Abah tidak paham menghadapi ide-ide baru gimana. Sekarang setelah di meja makan itu, ketika Ara ngomong gitu, langsung diam semuanya loh. Diam semuanya dan serius. Menganggap Ara tidak bercanda. Berarti seluruh anggota keluarga ini dan tokoh di film ini itu sudah belajar pentingnya menghadapi ide-ide baru seunik apapun dengan cara-cara yang tidak melukai tapi mengayomi. Betul. Jadi udah siap, saya udah mulai bisa mendengarkan juga nih ada ide-ide baru atau saya permasalahan-permasalahan baru ya, Mas ya.
Makanya mereka di akhir kan beneran langsung berhenti kan, tapi kita jangan terlalu detail, aku takutnya spoiler, soalnya ntar sensor-sensor aja lah itu. Jadi nggak apa-apa ngomong-ngomong aja, atau gimana sih? Nggak apa-apa, kan Biasanya udah kayak pada gitu nonton nggak sih boleh harusnya. ngomong ya. Tapi itu menjawab ya Mas Tiawan ya. Kemarin kan setelah nonton itu kan aku nanya, kenapa sih harus ayam neon? Kenapa ayam gitu yang diambil sebagai hewan yang bisa sebagai arah kenapa bisa berbicara tuh pada ayam. Ternyata itu ya, maksudnya jadi menyambung dari semuanya, dari kerjaannya Abah, terus yang masak ayam goreng buat yang ada Agil, ada Sama. Salma itu kan, yang itu ternyata nyambungnya begitu ya soal si ayam neon itu ya. Saya nanya kenapa sih harus ayam neon, kenapa nggak binatang yang lain gitu. Kelinci kek atau apa kek gitu. Iya. Gitu. Kalau kelinci gimana ya, lucu juga ya. Iya kan. Tapi nanti buat jualannya susah, Bang. Waktu itu kan ide ayam ini kan dari Ipang ya, dari timnya Ipang kan. Waktu kita develop, kita garap, kemudian hewan-hewannya itu hewan-hewan yang memang diternak. Manusia kan bukan peternakan. Betul. Jadi kita kasih gratis gitu loh, makanya kambing, ayam kan gitu kan. Ayam. Ternak. Iya. Manusia itu in a way itu kayak hewan yang bisa memperbanyak dirinya juga. Tapi kan kita nggak ada peternakan manusia. Memang ada peternakan manusia? Jangan. Nggak ada, paham nggak maksudku? Nah, ini yang harus melihatnya dengan kacamata itu, jadi ngasih layer yang lain gitu. Makanya kenapa dipilihnya ayam ya. Betul. Untung bukan komodo ya. Kita siap nanti jadi bapak ibu, kita harus siap. Berarti ketika kita punya anak, itu bukan hanya seperti hewan yang beternak hewan gitu, punya anak gitu. Ketika punya anak, kita harus siap waktu, tenaga, pikiran, emosi, semuanya harus siap. Jadi jumlahnya pun tidak harus sama. Ada yang merasa mampu 1, ada yang merasa mampu 2, nggak ada masalah. Karena dunia ini udah 6 miliar orang kok, nggak akan kurang anak kok, tenang aja. Betul. Kita juga udah banyak. Misalnya ada kawan-kawan kita yang ngerasa nggak mampu atau nggak mau punya anak, juga nggak ada masalah. Nggak apa-apa, yes. Dia bisa dengan ponaannya, dengan ini kan begitu. Betul. Artinya ketika kita datang sebagai ilmu, insya Allah dia tidak datang sebagai hukuman atau judgement. Dia datang sebagai solusi-solusi terkini. Betul. Jadi dipakai di keluarganya, bisa dipakai untuk membicarakan dirinya ketika kecil dulu atau apa, kan banyak lah caranya. Betul. Dan emang di sini kan dilihatin juga tiap anak punya porsinya masing-masing gitu kan, yang orang tua harus bisa mengerti kan, si anak pertama, anak tengah maupun anak bungsu gitu kan. Nah Mas, ini kalau boleh bocoran sedikit nih. Filmnya tuh Pancasila sekali ya, Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal Ika loh. Ini ya keharmonisan di keluarga Cemara ini kan keharmonisan yang sebenarnya dicita-citakan oleh Indonesia kan, in the way. Yes. Nggak sih, kita sebagai negara itu kan bercita-cita keharmonisan ini loh, sebenarnya kita cita-citakan. Ya harus adil. Ya harus adil. Ya, kan? Betul. Kira-kira nanti ini keluarga Cemara nih ada bocoran nggak sih Mas, mau ada keluarga Cemara 3 atau ada series gitu? Saya terus terang kalau 3 nggak bisa jawab. Kemarin beberapa penonton juga meminta saya sampaikan, Mas bikin 3 dong, nanti saya sampaikan ke produsernya. Ini sekalian ngomongin di sini aja. Bagi, dengarkan Bagi. Kalau keluarga Cemara 3 saya terus terang nggak tahu. Tapi kalau yang series itu kemarin kan Anggia waktu Space sudah bocorin, jadi saya bisa cerita. Insya Allah ada terusannya series. Kita itu masih saya yang nyutradarain gitu loh. Penulisnya sama timnya Ipang juga. Yang skriptura, tapi itu series, itu game yang lain lagi lah. Sepertinya nanti aja itu ngobrol-ngobrolnya ya. Itu menarik. Iya, tapi nanti kita undang lagi. Udah pada series nih, jadi wah. Syutingnya kena pandemi lagi, wah. Jadi luar biasa lah satu pengalaman. Biasa. Oke. Waduh. Jadi nanti kita siap-siap menerima serialnya nih ya, web series nih ya. Semoga ya, segera semoga. Amin. Ya, soalnya kan di keluarga Cemara 2 kan banyak sekali karakter nih istilahnya dari teman-temannya Iis kan, terus habis itu belum lagi dari si Ara, nah yang nanti saya menuju saya anak kedua nih, gimana nih saya sudah bisa
permasalahan dengan Eis, komunikasi ataupun dengan Agil, dengan Aba, dengan Emak. Nah, si Aba yang mungkin mulai stabil secara istilahnya pekerjaan baru mulai stabil. Terus si Emak juga tetap berinovasi untuk istilahnya dari opak jadi apa? Jadi ayam misalnya kan. Nah, kayak gitu-gitu kan ini kan sebenarnya kan karakternya udah mulai dibukakan nih di keluarga Cemara 2 nih, yang kemungkinan nih ya kita berharap nih nebak-nebak sih, wah ini kalau dibuat series nih bakalan seperti apa nih nanti hubungannya si siapa, si Eui sama tanda kutip pacarnya Denny. si Denny, ataupun si Ara sama si Arielnya gimana nanti ke depannya, atau si Kang Romli nanti belajar bahasa apa lagi. Bahasa sama apa lagi? Belum nanti Tapi Agilnya itu makin gede juga. betul-betul saya cuma bisa jawab sampai situ. Jadi mohon maaf, mungkin kalau story apa itu hanya Anggia yang bisa jawab, kan itu hanya dia, kan aku nanti takutnya salah cerita-cerita. Nggak apa-apa. Jeng. Belum lagi nanti si Salma. Belum apa-apain tahu-tahu udah cerita gitu. Udah cerita. Aku kadang lupa gitu-gitu tuh, nggak ngerem itu loh, lupa saking Terlalu semangat. Ini hati-hati banget. Hati-hati. Nggak apa-apa, kita nggak bakal koreksi. Cuman nanti sudah mendengarkan bahwa nama Pak, ya kita kemungkinan besar nih akan ada serial. Nah itu kita udah senang banget ya Mbak Mi ya. Yes, betul. Nggak sabar sih sebenarnya, pengen lihat masing-masing karakternya lebih ini lagi kan, lebih dalam lagi. Waduh. Ya semoga cocok dengan apa yang jadi bayangan kalian. Yang penting Agil harus tetap ada. Aku suka sangat Agil. Aku lebih baik. Close up-nya lebih banyak, tenang aja. Oh ya, alhamdulillah. Karena dia lebih mudah diarahkan, sudah lebih mudah diarahkan. Dia udah tahu. Jadi kalau yang lain dialog tuh dia udah tahu, dia diem dan lihat itu Agil. Keren. Kalau kamu senangnya Agil, itu porsinya sedikit lebih banyak ya, maksudnya secara baiklah. Oke, baik. Tapi ceritanya apanya itu kita ngomongnya lah kapan-kapan. Belakangan aja. Boleh. Oke ini makasih banget nih Mas nih untuk ngobrol-ngobrol dengan kita nih Mas. Sama-sama. Ini benar-benar kita seneng nih, dan istilahnya untuk para penonton nih, ini nonton aja Keluarga Cemara 2 nih di bioskop, karena ajak keluarga lah, istilahnya ajak entah itu kakek, nenek, ayah, ibu, istilahnya, ataupun anak-anak pun, istilahnya yang kemarin saya juga ajak anak saya sih, dan nanti masih umur 7 dan 10, dan mereka senang, mereka juga nobar sama teman-temannya, dan istilahnya ngakak pas ada kenapa cie. Ya kan? Anakku yang SD itu Mas, itu waktu nonton yang pertama dia langsung, aku harus nonton lagi sama teman-teman sekolahku gitu, nonton beneran, ajak ibu-ibunya, anak-anak teman kelasnya itu, jadi kayak dia bangga gitu loh. Sementara kan aku bikin film ini supaya anak-anakku bisa nonton juga kan. Film-filmku kan film-film dewasa yang anak-anak nggak bisa nonton. Dan itu aku senang sekali dia nonton 3 kali loh, gila ya. Yang gede ya. Tapi karena emang seru kalau nonton sama teman-teman, kan bisa saling ngobrol gitu kan, sambil ya mereka kan lihat petualangannya Ara sama Ariel, kan masih pada senang. Yang penting pas drama nggak ketiduran aja gitu. Karena itu jaraknya ke petualangan tetap masih sedikit panjang kan, paham nggak sih? Nggak benar-benar petualangan. Betul. Aku lihat dia bisa nonton anteng aja, happy banget. Dan syukurlah kalau Mas Setiawan bisa lihat anakmu anteng gitu, aku seneng banget. Anak-anak kecil tak tanyainnya gitu, selesai nggak nontonnya, ketiduran nggak gitu, karena itu yang masalah buat kita kalau ketiduran kan. Iya. Ini malah rame-rame sama teman-temannya, misalnya kalau ya itu ngeliat si segala macam cie bapaknya bingung, bapaknya salah 3 loh, ini gimana nih. Atau yang ngomong, untung nggak ngomong minta beliin ayam buat belajar ngomong bahasa ayam. Iya juga ya, kalau efeknya malah gitu bahaya juga. Tapi ada Mas, ada kayak gitu. Ada. Jadi waktu itu aku nonton bareng sama teman-teman gitu, dia bawa anaknya tuh suka keluar gitu. Aku pengen beli ayam neon. Emaknya langsung tidak. Untung emak-emaknya udah dikasih tahu senjatanya di film juga ya. Itu kan banyak penyakitnya ini. Betul. Apa gitu. Iya. Kan? Betul. Emaknya jawabnya gitu. Itu jorok, nanti banyak penyakitnya gitu emaknya jawabnya.
Nanti tiba-tiba minta belinya, "Mak, minta beli dong ayam neon." Kenapa? Mau nganterin pulang ke orang tuanya. Keluarganya. Itu Wah, kampung Badak. ini bagus juga ya. Kamu Bandar. Oke, oke. Mana kalau yang umum-umum aja gitu, bilang aja mana kan gitu ya. Ikan gitu ya. Aduh. Oke, nih thank you banget nih Mas Bet nih untuk ngobrol-ngobrol nih. Ini seru nih. Kalau kita terusin bisa melebar kemana-mana dan nggak kelar-kelar Iya. nih. Apalagi misalkan kalau film ini sebenarnya tadi Mas juga bilang dan saya juga bilang dan teman-teman juga yang pernah ngomong ke saya juga bilang ya ini kayak slice of life atau istilahnya bisa bilang ini benar-benar membumi. Nah, itulah yang membuat istilahnya film ini mungkin disukai, kita ngomong yang disukai oleh banyak penonton karena relate dari segala umur. Tadi itu Aba, emak, Is yang remaja yang masa-masa saya tanda kutip puber, ya ini masalahnya kan ada di sini. Terus ataupun si Ara sebagai anak tengah, Anak bontot tengah, nggak jadi. ya. Saya pun pernah Iya, ngalami betul. bontot nggak jadi. Dan Isa ya itu dia tuh masalahnya. Nah, Iya, seperti iya, itu sih. Ini makasih banget nih ya, kita berharap nih ke depannya ini proyek-proyek selanjutnya ini kita bisa tonton lagi dan tentunya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih, Mas. Amin, amin. Senang juga Amin. bisa ngobrol sama kalian. Oke, kalau gitu bermanfaat nih obrolannya. untuk Amin. seru. Amin, seru. Oke, kalau gitu saya rasa saya akan tutup untuk perbincangan hari ini. Untuk para pendengar, terima kasih banyak ya untuk mendengarkan pembicaraan kami dan sekali lagi jangan lupa untuk menonton Keluarga Cemara 2 di bioskop dan ajak seluruh keluarga, bahkan misalnya tadi itu nih mumpung masih ada liburan anak nih 1 minggu nih nonton bareng lah, nobar lah. Ini seru kok. Kenikmatan tersendiri. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak Mas dan see you. See you. Bye. Bye-bye.